Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Andreas Wahyu Sugiyarta, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan hasil dari wawancara kami kepada 3 pimpinan, yaitu 3 kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Video ini merupakan hasil dari wawancara kami dengan ketiga kepala sekolah tersebut sebagai wacana untuk memberikan wawasan kepada kami dalam hal bagaimana pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan ketiga kepala sekolah tersebut. Dalam hal ini akan kami kaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian untuk penentuan keputusan dari sebuah dilema etika ataupun bujukan moral. Berikut video dari ketiga wawancara terhadap ketiga pimpinan atau kepala sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, ini mengganggu waktunya di sela-sela aktivitas Ibu yang padat sekali. Di sini kami berencana untuk mewawancarai Ibu terkait dengan bagaimana proses dalam pengambilan keputusan saat Ibu menjabat sebagai pemimpin di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini. Tapi sebelumnya, bagaimana kabarnya Bu Fitri? Apakah hari ini baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan ya. Ibu. Jadi terkait dengan beberapa persoalan yang ada di sekolah, nanti sebagai seorang pemimpin, Ibu bagaimana langkah-langkahnya dalam mengambil sebuah keputusan yang ada di sekolah ini, seperti itu. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya Pak Andreas. Bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan, terutama yang saya alami sebagai kepala sekolah. Jadi yang pertama adalah seorang kepala sekolah harus punya data tentang pencatatan persoalan yang terjadi. Karena kalau kita mengambil keputusan tanpa ada data, kita tentu saja tidak bisa mengambil keputusan. Ya, jadi yang pertama adalah pencatatan data harus kuat tentang persoalan yang terjadi di sekolah. Itu yang pertama. Lalu selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SMA Muhammadiyah 3 ini, baik itu nanti merupakan dilema etika atau merupakan terkait dengan rujukan moral, itu bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi dari kasus-kasus yang terjadi di SMA Muhammadiyah 3 ini? Iya. Jadi kepala sekolah itu melakukan pencatatan yang merupakan itu salah satu data yang kita butuhkan, melakukan observasi setiap hari dan ada catatan tersendiri yang kita buat. Setelah itu kita membaca lagi catatan kita dari hari ke hari dan dari situlah saya mengidentifikasi bahwa ini sebuah persoalan yang muncul. Belum sampai pada ke kasus, karena kalau ke kasus persoalannya very complicated, sudah sangat kompleks ya. Tapi ini keseharian pun banyak sekali kita temukan persoalan-persoalan di mana yang disebut itu dilema etika atau apa ya, banyak ya persoalan yang terjadi berkaitan dengan faktor-faktor yang mungkin dari internal personal guru, tenaga pendidikan dan siswa, atau eksternal di luar personal mereka. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Lalu selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, jadi di SMA Muhammadiyah 3 ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Ibu. 2 kepentingan itu, yang pertama adalah kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu bagaimana langkah dari Ibu selaku pemimpin di SMA Muhammadiyah 3 ini dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut? Jadi ada nilai benar versus benar gitu. Iya, betul. Kalau benar versus benar, ini berarti kan kita harus melihat dulu contoh kasus atau case yang terjadi ya. Bahwa saya di posisi benar, dia merasa di posisi benar, seperti itu ya. Betul. Iya.
Jadi kita di sekolah dalam menjalankan tugas untuk bagaimana menemukan solusi persoalan, itu tentu saja kita harus membuat sistem itu berjalan dengan baik. Oke. Ya, sistem berjalan dengan baik ini memang tergantung dari manusianya. Iya. Jadi sistem yang kita buat yang pertama adanya kesepakatan-kesepakatan antara sekolah dengan guru maupun tenaga pendidikan. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah aturan yang kita juga punya SMA Muhammadiyah 3, ada aturan kepegawaian dan aturan-aturan yang di sini sifatnya kultur. Jadi tidak semuanya tertulis, tetapi ada satu rangkuman yang isinya adalah aturan kepegawaian. Oke. Iya. Nah, setelah kita mempunyai aturan ini, terus dituangkan, di breakdown lagi dalam sistem bagaimana melaksanakan aturan ini. Tentu saja sistem ini selalu dikawal oleh kepala sekolah dan pimpinan sekolah. Dalam hal ini wakil kepala sekolah dan yang dimasukkan dalam apa yang disebut pimpinan itu tadi ya. Jadi kita melakukan pengawalan sampai teridentifikasi bahwa personal guru dan tenaga pendidikan ini yang ada persoalan yang tidak bisa mungkin mereka mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, ini baru muncul persoalan. Kita identifikasi sebuah persoalan. Nah, sampai pada bagaimana truth versus truth. Jadi, kebenaran dengan kebenaran. Kalau kebenaran dengan truth dan satu lagi itu. Kalau ini agak susah ya, kebenaran dan kebenaran. Ada peluang bahwa kebenaran yang diasumsikan oleh personal guru maupun tenaga pendidikan itu kebenaran yang ini betul-betul benar atau hanya asumsi kebenaran. Nah, dari kami tentu saja ada pedomannya bahwa kebenaran itu terlihat jika betul-betul sesuai dengan kesepakatan. Kalau di luar kesepakatan dia menjalankan yang tidak sesuai dengan aturan, tentu saja itu tidak bisa disebut sebagai kebenaran. Mungkin bisa jadi itu pembenaran. Gitu. Jadi dalam hal ini kepala sekolah setelah menjalankan sistem terus melakukan pencatatan kembali terhadap personal guru dan tenaga pendidikan yang tadi disebut pembenaran yang terjadi. Terus setelah itu kami akan memusyawarahkan jika persoalan ini tidak berubah. Tidak berubah atau terus malah bertambah. Nah, sebelum ke musyawarah memang ada upaya pembinaan, kami undang secara personal. Ini teguran yang pertama yang kami jalankan, diundang oleh kepala sekolah, kita diskusi tentang persoalan apa yang dihadapi oleh personal guru maupun tenaga pendidikan, atau kemungkinan ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, bisa kita bantu. Nah, di sini kalau masih ada kesulitan, baru kita musyawarahkan, kita bawa ke rapat pimpinan kita sebut. Terima kasih Bu Fitri, sangat lengkap. Jadi ternyata pengambilan keputusan yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini memang dimulai dari yang tadi disampaikan Bu Fitri sampai dengan dimusyawarahkan. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya Ibu terkait dengan langkah-langkah atau prosedur Ibu. Prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama Ibu menjabat sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 ini terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan itu. Jadi langkahnya seperti dan prosedurnya seperti apa? Baik, langkah dan prosedur itu yang pertama kami mengumpulkan data tentang persoalan yang muncul. Setelah itu kami petakan betul-betul bahwa ini merupakan persoalan yang kelas tinggi, kelas medium, atau kelas low ya, atau insya Allah yang low ini bisa langsung kita atasi. Nah, yang agak sulit diatasi adalah yang high atau yang tinggi, persoalan yang tinggi. Nah, setelah kita mengadakan pemetaan, kami melakukan pembinaan dengan menjapri dulu. Menjapri, kita ingatkan bahwa Bapak, Ibu, ini mohon untuk selalu seperti ini di sekolah, karena ada sebuah
mungkin perlu dikomunikasikan atau diingatkan. Setelah kita japrim, ada jawaban, kita melakukan pencatatan lagi dan observe, pengamatan, apakah sudah ada perubahan. Jika ada perubahan, alhamdulillah, ya berarti case closed ya, kita tidak meneruskan, berarti sudah bagus. Tetapi ada yang mungkin perlu ada kita pendalaman, kenapa ini kok diulangi lagi, kesalahan atau kemungkinan tidak sesuai dengan aturan dalam kesepakatan tadi yang dilakukan oleh guru maupun tenaga pendidikan. Nah, ini sudah kelas medium persoalannya, kalau dilakukan lebih dari sekali 2 kali. Nah, kalau itu kelas medium tidak bisa diatasi oleh kita setelah kita undang. Jadi kalau kategorinya medium, Pak, saya langsung undang offline. Jadi di depan saya kita diskusi dan nanti kita lihat lagi perkembangannya, apakah ada perubahan yang lebih bagus. Kalau sudah ada, berarti case close untuk sementara. Ya. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, berarti ini kasus atau bukan kasus ya, persoalannya kategori high atau yang tinggi yang harus kita bawa ke musyawarah pimpinan. Nah, fungsi musyawarah ini sangat penting karena di sekolah Muhammadiyah wasyawiruhum fil amr. Jadi bermusyawarahlah tentang urusan tersebut. Nah, tersebut itu macam-macam yang harus kita tabayun, kita musyawarahkan kaitan dengan persoalan yang terjadi di sekolah. Terima kasih Bu. Langkah-langkahnya yang sudah disampaikan tadi, memang dari awal pengumpulan data nih Bu sampai dengan yang penyelesaiannya. Lalu terkait dengan hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Jadi hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus dilema etika. Seperti halnya kalau seandainya ada permasalahan atau kasus siswa atau kasus guru yang terkait dengan dilema etika itu, bagaimana cara yang efektif yang sudah Ibu tempuh selama menjabat sebagai kepala di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta? Baik, persoalan dilema etika memang persoalan yang banyak sekali kita temui ya, apakah dari guru atau dari siswa. Salah satu contoh dilema etika yang terjadi, misal ini seorang guru yang sudah diangkat sebagai guru yayasan, kita posisi sama sebagai guru yayasan, kepala sekolah kan guru yayasan yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, tapi di sisi lain kinerja yang dijalankan oleh si guru yayasan ini tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagai seorang guru yayasan, di mana seorang guru yang diangkat sebagai guru tetap di sekolah swasta seperti di sekolah Muhammadiyah atau yayasan bersyarikatan itu kelayakannya, kompetensinya itu harus sesuai dan bisa jadi panutan bagi guru yang lain. Ini dilema etika yang luar biasa ini. Saya harus bagaimana ya gitu. Padahal kepala sekolah banyak sekali yang harus diurus kan gitu ya. Nah itu. Ini kaitan guru atau siswa kira-kira? Itu bisa dari guru, bisa dari kaitannya siswa. Jadi langkah yang efektif seperti apa yang sudah pernah Ibu tempuh untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Iya, jadi efektifnya yang pernah saya lakukan itu membuat sistem sebenarnya. Membuat sistem di aturan itu tadi, aturan yang dimana kesepakatan bersama. Nah, kalau di aturan ini masih juga namanya manusia ya, masih juga keluar dari sistem, masih dilakukan. Nah, efektif yang kedua adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah itu saya kira yang bisa kita jalankan karena kultur di sekolah Muhammadiyah itu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu dengan musyawarah. Jadi masih ada toleransi itu. Tidak langsung bagaimana resign atau diminta mundur atau seperti apa, tidak, tapi upaya pembinaan yang lebih diunggulkan. Jadi yang pertama tadi efektif dengan membuat kesepakatan bersama melalui aturan, yang kedua melalui musyawarah. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya Ibu terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu selaku pimpinan di SMA Muhammadiyah 3 ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik.
kasus dilema etika yang terjadi di guru maupun di siswa itu memang tidak sekonyong-konyong kita bisa menyelesaikan dalam waktu singkat. Oke. Itulah yang terjadi jika kita berkomitmen untuk mengelola lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan ini mengelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, upayanya adalah yang pertama kita melakukan perencanaan. Perencanaan ini betul-betul kepala sekolah harus dikomunikasikan dengan pimpinan. Perencanaan yang sifatnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Bukan perencanaan secara RKJM atau RKS ini ya, tapi perencanaan di mana kita untuk mengelola agar dilema etika ini tidak terjadi banyak di sekolah kita. Terus pertanyaan tadi tantangannya saat mengambil keputusan dari sebuah dilema etika itu. Iya, betul sekali. Tantangannya luar biasa. Yang pertama adalah menyangkut personality kepala sekolah dengan yang bersangkutan, yang personal yang dia mengalami dilema etika itu tadi. Nah, ini kemungkinan bisa jadi karena benturan dengan kultur, bahwa kultur kita itu banyak yang mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Jadi urusan profesionalisme masih dicampur aduk dengan persoalan pribadi. Yang itu harusnya dipisah. Dipisah di saat kita menjalankan profesionalisme di sekolah sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah. Jadi tantangannya ini, apakah kita bisa mengatasi yang kaitan hubungan personality masing-masing? Saya sebagai kepala sekolah yang dimana amanah ini saya terima di usia saya yang belum tua banget gitu ya. Dan yang mengalami personal dilema etika itu adalah guru yang lebih tua dari saya. Ini tantangan luar biasa bagi seorang pemimpin yang belum senior ya, masih junior. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah bagaimana dilema etika ini tidak cepat menyebar seperti virus. Ini yang luar biasa Bapak Ibu dan Pak Andreas untuk bagaimana agar hanya sampai di sini ya persoalan kita selesaikan, tidak seperti ada virus yang nanti ditiru oleh yang lain. Itu untuk guru, untuk siswa juga sama saja. Siap Bu, terima kasih banyak. Tantangannya kayaknya berat banget. Lalu selanjutnya Ibu, apakah Ibu selaku kepala sekolah di sini mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sini? Lalu apakah Ibu itu nanti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan, baik itu dalam bentuk seperti apa tabel ataupun dalam prosedur seperti apa yang sudah pernah Ibu jalankan di SMA Muhammadiyah 3 ini? Baik, kalau ketemu dengan dilema etika, saya membuat jadwal apa tidak? Saya tidak membuat jadwal secara terencana. Karena persoalan ini muncul, kita tidak bisa menerka kapan persoalan ini muncul. Nah, kita buat bukan berupa jadwal saya kira. Tapi tahapan penyelesaian. Bukan jadwal yang seperti timetable. Jadi hari Senin harus ngapain, tidak. Jadi yang kita lakukan yang pertama memetakan persoalan yang kaitan dengan dilema etika. Terus yang kedua membuat planning step-step penyelesaian. Tadi sudah saya juga singgung. Terus yang berikutnya adalah setelah memetakan masalah itu dari yang low, medium atau high level ya. Nah, setelah itu yang low kita coba untuk komunikasi langsung dengan beliau. Yang medium kita bisa bawa ke musyawarah kecil yang tidak terlalu besar, tetapi yang high level dilema etika inilah yang kita harus melibatkan yang lain. Ya. Jadi ini merupakan catatan pribadi kepala sekolah, bukan berupa timetable jadwal, tetapi perencanaan setelah muncul persoalan yang kita petakan tadi.
Kalau low harus seperti ini, Ya. kalau medium harus seperti ini, Oke. yang high harus seperti ini. Jadi seperti saya jelaskan. Ya, oke. Makasih Ibu. Ya. Lalu selanjutnya Ibu, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah, jadi mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi adakah seseorang atau adakah faktor-faktor pendukung lain di mana Ibu nanti jika ada sebuah persoalan dilema etika itu, Ibu itu akan lebih mudah dalam penyelesaian kasus dilema etika itu. Iya, baik. Memang kasus dilema etika ini butuh waktu yang lama dan butuh strategi. Oke. Nah, strategi yang saya jalankan itu kan di sekolah itu tidak semuanya mengalami dilema etika. Oke. Bisa dikatakan personal guru maupun tenaga pendidikan yang mengalami dilema etika itu tidak sampai 1%. Oke. Yang tingkat high level tadi. Yang medium insya Allah kita berjalannya waktu melakukan pembinaan tadi ya. Tapi yang high ini saya kira agak alot. Iya. Jadi saya kira tidak juga sampai 1%, 0, Oke. jadi di angka inilah kita tidak bertahan untuk memfokuskan diri ke arah personal yang mengalami dilema etika. Oke. Tetapi kita memunculkan ada kelompok-kelompok lain dari guru maupun tenaga pendidikan yang bisa kita angkat untuk memotivasi yang sedikit yang mengalami dilema etika. Jadi kelompok-kelompok inilah yang akan kita jadikan ya bisa disebut role model, atau kita mencoba fokus dengan personal guru dan tenaga pendidikan yang bagus-bagus, yang dia sendiri sudah merdeka dengan persoalan mereka. Jadi sudah menjadi dirinya sendiri, dia sudah menikmati dunianya sendiri, jadi freedom sudah mereka dapatkan. Jadi ini potensi untuk bisa dijadikan bukan kita benturkan, tapi kita ngangkat kelompok yang bagus ini yang kita fokuskan. Jadi ini nanti dia akan berpikir sendiri bahwa oh ternyata saya ketinggalan sendiri dengan persoalan dilema etika yang terjadi, bahwa saya itu seorang guru ini kok malah seperti ini. Nah itu jadi kita buat dia self introspection sendiri. Oke. Ini meskipun tolok ukur keberhasilannya saya belum punya ya. Ini masih saya uji cobakan betul-betul bagaimana mengangkat guru-guru yang menginspirasi untuk kita memperhatikan betul mereka. Makasih Bu. Ya. Ternyata faktornya luar biasa. Jadi memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang ada di sini untuk membantu Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tersebut. Lalu yang terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah kita bicarakan pada kesempatan hari ini Bu, dari Ibu tadi menyampaikan dari awal dari prosedurnya seperti apa, lalu dalam tingkat penyelesaiannya seperti apa dan bisa memutuskan kasusnya itu seperti apa. Lalu pembelajaran apa Ibu yang kira-kira bisa kita peroleh dari perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Jadi perbincangan kita tentang dilema etika dan persoalan-persoalan yang muncul serta strategi-strategi yang sudah kita sharingkan ini, sebenarnya yang kita butuhkan adalah kesiapan mental kita sebagai seorang leader, seorang pemimpin, yaitu pemimpin pembelajar, kepala sekolah di sekolah manapun ya, termasuk di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Jadi leadership kita ini sangat dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk dilema etika. Leadership ini tidak berdasar tentang umurnya berapa, dia senior maupun junior, tidak, tetapi bagaimana langkah-langkah yang dia lakukan itu dinyatakan dia sendiri berhasil gitu. Untuk memimpin, dia bisa menyelesaikan persoalan dan secara si pemimpin ini bisa memberikan influence yang lebih bagus, karena tantangannya tidak hanya dilema etika, tapi tantangannya juga tentang bagaimana melakukan perubahan yang lebih baik. Dan ini satu rombongan, tidak hanya dirinya sendiri sebagai seorang leader, tetapi ini
betul-betul semua keluarga besar SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi dari segi mentality, dari segi mindset, dan juga visi ke depan seperti itu. Jadi leadership Pak ini yang leadership yang paling leadership yang penting. Leadership dalam memimpin pembelajaran Ibu. Betul. Oke Ibu, terima kasih banyak, sangat menginspirasi bagi kami, terutama bagi saya Ibu, terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan nanti sebagai seorang pemimpin atau pemimpin pembelajaran di kelas seperti itu. Mungkin itu Ibu wawancara yang bisa saya lakukan pagi ini dengan Ibu. Terima kasih banyak ilmu yang saya peroleh dari wawancara ini. Semoga nanti ketugasan saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 7 Kota Yogyakarta ini bisa selesai berjalan dengan lancar sampai di akhirnya nanti Ibu. Terima kasih banyak. Amin. Sama-sama, sukses selalu buat Pak Andreas. Amin. Lolos guru penggerak ya. Amin. Matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Slamet, ini mengganggu waktu Bapak di sela-sela kesibukan di SMA Muhammadiyah 2 ini. Saya menyempatkan diri ke sini untuk nanti berbincang-bincang Pak Slamet terkait dengan ketugasan saya sebagai calon guru penggerak, diminta untuk berkunjung ke beberapa sekolahan, belajar terkait dengan bagaimana jikalau nanti menjadi seorang pemimpin itu bagaimana cara pengambilan keputusan, baik itu nanti terkait dengan etika dilema atau dilema etika dan bujukan moral yang ada selama ini dalam kasus-kasus di sekolah-sekolah yang kami kunjungi. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Slamet? Apakah baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Suasana puasa itu terus semangat untuk beraktivitas. Alhamdulillah Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan Bapak terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Mungkin langsung saja nih Pak. Untuk yang pertama terkait dengan selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di SMA Muhammadiyah 2 ini. Iya. Kalau mengidentifikasi itu kan kita pertama mencari informasi sebanyak-banyaknya. Komponen yang di sekolah itu kan ada guru, ada tending, kemudian ada pimpinan kita dari Persyarikatan atau Muhammadiyah, dari Dipora, kemudian dari orang tua juga, dari komite. Itu kita sebagai manajemen sekolah atau kepala sekolah itu harus pandai-pandai mencari informasi atau menanggapi informasi yang berasal dari mereka. Kemudian dari sekian masalah yang ada itu kemudian kita pilah-pilah mana ini yang penting mendesak harus segera selesaikan, kemudian mana yang bisa ditunda dalam waktu 1-2 hari, mana yang nanti katakanlah cukup dikomunikasikan secara internal saja lah. Jadi yang paling penting kita nanti membuat skala prioritas mana yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Karena kalau nggak diselesaikan itu nanti bisa merembet ke hal-hal yang lain. Oke. Nah, makasih Pak Slamet. Langsung yang kedua Bapak terkait dengan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan apa yang terjadi di SMA Muhammadiyah 2 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan. Jadi kepentingan itu sama-sama benar seperti itu Pak. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan terbaik dari 2 hal tersebut yang mereka menganggap kedua-duanya itu memang benar. Seperti itu bagaimana Bapak? Ada masalah-masalah yang sifatnya itu harus tidak terbuka kepada orang lain. Maka di sini kita menggunakan sistem kita atasi secara personal. Yang tahu tidak usah semua orang, tapi cukup kepala sekolah dan beberapa orang yang ada di situ. Kemudian ada masalah yang sifatnya masalah kelembagaan, yang itu kita punya prinsip di sekolah, dalam persekolahan dan dalam persyarikatan itu kan kita sebagai pimpinan kan harus mengambil kebijakan dengan cara kolektif kolegial. Jadi semua masalah di sekolah ini okelah yang ketok palu kepala sekolah.
Nggih. tetapi semuanya didasarkan pada hasil rapat dari manajemen sekolah. Oke. Itu harus bagi saya, karena supaya saya menghindari jangan sampai kepala sekolah disalahkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kalau kita mengetok palu dengan dasar hasil komunikasi, hasil rapat manajemen sekolah yang kita lakukan rutin itu, tidak ada yang menyalahkan kita. Dan semua terdokumen dengan baik tentang notulen rapatnya, siapa yang hadir, itu harus kita tuangkan di situ. Nggih. Ya, matur nuwun Bapak. Selanjutnya Bapak terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak. Jadi selama mau pengambilan keputusan itu langkah atau prosedur apa yang selama ini sudah Bapak terapkan? Oke. Yang pertama tabayun dulu, Pak. Oke. Tabayun dulu. Kalau itu ada masa dari 2-3 orang, maka satu persatu kita panggil dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita pertemukan mereka. Kita pertemukan. Setelah kita pertemukan, baru kita urai benangnya seperti apa. Kemudian nanti masing-masing punya porsi, ya sebut aja lah, ada peringatan pertama, kemudian ada SP1 dan suratnya itu. Kemudian kalau nanti tidak berubah lagi, maka kemudian peringatan berikutnya sesuai dengan aturan kepegawaian yang kita miliki dan disahkan oleh Dikdasmen atau PDM, itu kan ada. Iya. Matur nuwun Bapak. Lalu terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SMA Muhammadiyah 2 ini? Yang saya anggap efektif ya tadi dengan cara kita telusuri dulu, kemudian datanya kita kumpulkan, kemudian nanti kalau perlu ada data pendukung dari luar yang kita butuhkan, itu kita kumpulkan juga, kemudian terakhir kita putuskan. Nah, kalau nanti ada pertentangan antara yang benar itu apakah ini atau nurani saya, maka itulah lapangan kita untuk beristihad. Istihad itu kan kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah pun masih dapat 1 pahala. Tapi kita harus berani bersikap mantap. Lalu terkait dengan hal-hal apa saja Pak terkait dengan dilema etika tadi yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam hal pengambilan keputusan, Pak? Yang jadi tantangan karena hubungan baik. Saya jawab baik dengan Pak Indria, itu kan kadang-kadang ada godaan, wah Pak Indria orangnya baik, maka saya kan nggak tega untuk memberikan punishment pada dia. Tapi karena kita harus mengambil keputusan, maka kepada siapapun juga, entah itu sejawat kita, entah itu manajemen kita, entah itu karyawan, entah itu guru, kalau sudah ada regulasinya, kita harus berani memutuskan. Itu yang paling sulit di situ, hubungan baik dengan seseorang itu. Iya Bapak, memang benar tadi yang disampaikan Pak Slam, jadi hubungan baik itu memang udah baik dengan orang lain kan susah. Iya Pak. Lalu selanjutnya Bapak terkait dengan apakah Bapak sudah membuat jadwal ataupun terkait dengan planning bagaimana dari sebuah kasus itu dapat diselesaikan. Jadi jadwalnya apakah sudah terperinci atau belum? Lalu apakah Bapak itu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika itu penyelesaiannya itu langsung di tempat atau bagaimana? Seperti itu. Oke, kalau masalah itu untuk penjadwalan itu akan kita lakukan di saat kita ingin menyelesaikan masalah. Tapi kalau baru ada informasi, maka kita telusuri dulu. Kalau sudah jelas, kita sudah punya persepsi pada masalah itu harus saya segera selesaikan, kita jadwalkan. Paling nggak target pekan ini harus selesai. Karena kalau ini nggak selesai nanti muncul persoalan yang lain, maka harus punya target. Tapi jadwal untuk menyelesaikan masalah di sekolah ini harus sekian pekan sekali nggak ada. Cuman ketika muncul masalah, kita harus punya target kapan diselesaikan gitu. Matur nuwun Pak Slamet. Lalu terkait dengan faktor-faktor pendukung yang mendukung Bapak, bagaimana saat pengambilan keputusan itu, kira-kira apakah ada seseorang atau sekelompok orang ataupun faktor-faktor pendukung lain sehingga dalam pengambilan keputusan itu memang benar-benar bisa menjadi sebuah keputusan dan kesepakatan yang kuat seperti itu, ada atau tidak Pak?
Menurut saya ada tradisi yang sudah kita bangun di sekolah kita ini, dan saya yakin di sekolah yang lain juga sudah dibangun, bahwasanya kita itu mengembangkan sikap terbuka, terbuka kepada siapapun juga, sehingga nanti bareng-bareng lah kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu. Jadi SDM yang kita miliki dengan sifat keterbukaan, kemudian objektif, itu menjadi modal kita. Di samping itu yang kedua, mungkin saya termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah itu untuk berani mengambil keputusan walaupun itu pahit dirasa ke depan. Itu termasuk yang saya syukuri, walaupun kedepannya pahit, kadang-kadang kita juga dirasani orang, tapi udahlah dirasani Allah, yang penting kita baik. Gitu aja Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terakhir Bapak, terkait dengan apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan siang hari ini, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa dipetik dari apa yang sudah kita perbincangkan di siang hari ini, Pak? Iya, yang bisa dipetik menurut saya ya sifat keterbukaan dari semua komponen yang ada di sekolah. Karena sekolah ini kalau tidak ada sikap keterbukaan, itu nampaknya nanti akan ada kelompok-kelompok tersendiri yang itu nanti tidak menguntungkan bagi sekolah. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dari beberapa komponen yang ada di sekolah ini yang kita kembangkan, supaya nanti kita itu kan setiap hari kan berada di sebuah rumah yang itu kita ketemunya dengan si A, si B, tidak pernah berbeda-beda. Sehingga dengan kita bersama-sama insya Allah nyaman lah. Waktu kita di rumah dengan di sekolah kan mungkin banyak di sekolah ya. Dari jam 6:30 sampai nanti jam 5 sore di sini. Kalau di rumah kan ada waktu cuma untuk tidur juga kan. Di sini nggak mungkin ada tidur kan. Makanya kita itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah kita kan punya nurani ya. Nurani itu yang kadang-kadang nanti ada berperang dengan kondisi yang real ada. Disitulah nanti teruji apakah nurani kita yang menang atau nanti pengaruh dari luar. Disitulah kalau nanti kita bisa menang nurani kita, berarti itulah yang terbaik. Karena saya berpedoman nurani itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa untuk diajak berbuat jahat, dan dia adalah murni dari sifat keilahian kita. Iya Pak. Mungkin demikian Bapak. Terima kasih banyak ilmu yang bisa kami peroleh dari perbincangan kita pada siang hari ini Pak. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu berat. Jadi terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang memang itu merupakan sebuah dilema etika yang terjadi di lingkungan kita sendiri seperti itu Pak. Mungkin ngaten Pak Slamet, matur nuwun sangat sudah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan kami. Semoga nanti ketugasan kami di calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar dan sampai akhirnya seperti itu Pak. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Heri ini mengganggu waktunya. Di sini saya akan melakukan wawancara ke Pak Heri terkait dengan bagaimana nanti Pak Heri bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di SMA Muhammadiyah 1 ini, baik itu nanti dilema etika ataupun bujukan moral Pak Heri. Tapi sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Heri hari ini? Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan diberi kesehatan. Alhamdulillah. Bisa ketemu Pak Andreas untuk ngobrol-ngobrol. Nggih Pak. Terima kasih banyak Pak Heri. Jadi langsung saja nggih Pak. Jadi di sini ada tugas kami dari guru penggerak Pak Heri di angkatan 7 ini. Kami diminta untuk interview atau wawancara ke beberapa kepala sekolah, termasuk di kepala sekolah di sekolahan kami, yaitu terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama Pak Heri, terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Pak Heri selaku kepala di SMA Muhammadiyah 1 ini dapat mengidentifikasi mana saja kasus-kasus tersebut yang masuk dalam dilema etika ataupun di bujukan moral seperti itu Pak. Terima kasih Pak Andreas. Kita yang ada di sekolah
kemudian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, berkomunikasi dengan orang tua, dan juga yang paling banyak kan dengan peserta didik. Tentunya selalu saja ada permasalahan yang muncul walaupun tidak semuanya merupakan masalah-masalah yang besar begitu. Itu sudah pastilah dalam keseharian kita. Sehingga ketika kita ingin mengetahui apakah kasus ini, ada permasalahan ini merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, ya kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu kan gitu. Kita identifikasi, baru nanti kita bisa mengetahui ini ranahnya di permasalahan dilema etika. Kemudian kemungkinan ini bujukan moral ataupun mungkin bukan di kedua masalah itu kan. Itu yang kita laksanakan. Jadi kita identifikasi permasalahannya, Pak Andreas. Terima kasih Pak Eri. Jadi tadi yang disampaikan Pak Eri memang benar nggih Pak Eri. Jadi kasus itu harus dipilah-pilah dulu seperti itu nggih. Terima kasih Bapak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai nilai di mana kedua kasus tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang dianggapnya dari misal bagian pertama dan kedua itu menganggap bahwa itu benar seperti itu, Pak. Jadi ketika ada permasalahan semuanya menganggap benar begitu nih. Jadi ketika ada permasalahan kita komunikasikan, ternyata dari dua sisi itu semuanya menganggap benar, sehingga kita perlu komunikasi, kita perlu bertemu sehingga akhirnya kita bisa memahamkan satu pemahaman bahwa mengapa keduanya bisa menganggap benar, kemudian yang paling tepat yang mana itu kan bisa kemudian kita putuskan akhirnya dengan catatan kebenaran dari masing-masing itu pastilah bisa kita akomodasi gitu. Jadi tidak sampai menyebabkan orang yang kena masalah itu kemudian merasa diberikan sanksi yang ternyata tidak seperti yang diharapkan, karena merasa bahwa dia melakukan hal ini juga benar kan begitu. Ini ya memang agak sulit dan rumit ya Andreas. Pak. Karena kita komunikasi dengan berbagai pihak, kemudian jangan sampai dari komunikasi kita itu kemudian membuat orang tidak nyaman dengan kita. Itu kan yang paling harus kita pertimbangkan. Matur nuwun Bapak. Lalu selanjutnya Pak, terkait dengan pengambilan keputusan yang akan Bapak lakukan atau dari kasus-kasus yang sudah pernah Bapak lakukan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama pengambilan keputusan tersebut? Saya kira ini sepertinya ada SOP lah kalau ada permasalahan hingga sampai permasalahan itu bisa diselesaikan. Tentunya kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah itu, kemudian kita petakan. Biasanya saya tidak sendirian ini dengan staf yang sesuai dengan permasalahannya. Kalau dengan siswa ya biasanya dengan tim kesiswaan, kalau permasalahan dengan Bapak Ibu guru dengan tim ketenagaan, dalam hal ini wakil kepala sekolah. Kalau di MUI itu wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Jadi setelah kita identifikasi, kemudian dipetakan, kita diskusikan dengan tim yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Kemudian akhirnya kita temukan dengan pihak-pihak yang melakukan kesalahan, yang ada permasalahan, sehingga itu nanti bisa kita selesaikan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, terkait dengan hal-hal apa saja yang Bapak sudah lakukan, di mana hal tersebut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif untuk kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika itu kita mengakomodasi dari pihak-pihak yang terkena masalah dengan staf yang ada hubungannya dengan permasalahannya itu gitu. Jadi kita saling bertemu, kemudian saling berdiskusi sehingga kita mengambil keputusan yang terbaik, di mana nanti
endingnya Nggih. itu kebaikan untuk semuanya. Oh, kan, oke ya. gitu. Nggih, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi sudah sangat gamblang ya Iya, Pak. Jadi iya. sudah sangat jelas bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait Iya. dengan masalah dilema etika tersebut. Walaupun nggih, kayaknya mudah gitu loh. Nggih, Ketika nggih, heeh. teorinya mudah, tapi proses Iya. ketika kita diskusi, ketika kita komunikasi itu biasanya Nggih. tidak mudah dan butuh waktu yang agak lama. Nggih, nggih, Pak, iya. Iya. Untuk selanjutnya Pak, terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan kan biasanya kalau pemimpin walaupun pemimpin pembelajaran maupun pemimpin di Iya. sebuah sekolah itu kan pasti ada sebuah tantangan besar dalam pengambilan keputusan terutama di kasus-kasus dilema etika. Iya, Itu kalau dari Bapak Iya. tantangannya seperti apa Pak? Yang paling besar itu kalau permasalahannya ini nanti berdampak ke depan yang berat. Oh, nggih nggih nggih. Misalkan anak-anak peserta didik Nggih. itu sampai pada permasalahan Ananda harus mengundurkan diri Oh, atau nggih, pindah nggih. ke sekolah yang lain begitu. Kalau Bapak Ibu guru sanksi yang sangat berat, misalkan nanti ada kenaikan pangkat yang ditunda Oh, atau iya, sebagainya, itu nggih, yang nggih, sangat nggih. berat seperti itu. Jadi pengalaman kita selama ini hal-hal seperti itulah yang dirasa paling berat Oh, nggih nggih nggih. sebagai seorang pemimpin ketika Ya. harus mengambil keputusan seperti itu, karena kita tidak boleh salah dalam mengambil keputusan. Nggih, nggih, nggih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi yang menjadi tantangan memang seperti itu ya Pak. Di lapangan itu luar biasa, memang sangat luar biasa. Lalu selanjutnya Pak, apakah Pak Heri selaku kepala di SMA Muhammadiyah 1 ini memiliki sebuah jadwal ataupun apa ya kayak matriks seperti itu Pak Heri terkait dengan sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana seperti itu Pak? Iya, di program kepala sekolah memang ada program ketika kita nanti ada kasus seperti Nggih. ini untuk diselesaikan, tapi dari sisi jadwal tidak bisa kita jadwal karena Oh, nggih, nggih. kasus-kasus seperti ini kan insidental terjadinya. Ya kita berharap tidak ada, Iya. malah tidak ada gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjadwalkan. Kalau ada kasus ya akhirnya baru kita jadwalkan kapan kasus ini bisa kita selesaikan. Kalaupun harus diskusi dulu dengan tim, itu kita agendakan. Dalam hal ini tim adalah wakil kepala sekolah yang berhubungan dengan kasusnya, dengan permasalahannya begitu. Itu kita jadwalkan. Kemudian kalau harus memanggil pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan itu, misalkan dengan kalau siswa ya memanggil siswa dengan orang tua, itu tentunya juga kita agendakan, kita jadwalkan. Jadi jadwal itu kita munculkan, kita siapkan kalau sudah ada permasalahan. Nggih. Ya, nggih. Matur nuwun Pak Heri. Selanjutnya adakah seseorang ataupun sekelompok orang ataupun faktor-faktor yang lain di luar dari Bapak sebagai seorang pemimpin yang dapat memudahkan atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus terutama di kasus dilema etika ini? Iya, iya. Tentunya adalah tidak mungkin seorang kepala sekolah harus menyelesaikan permasalahannya secara sendirian begitu. Jadi tim di sekolah itu pasti membantu, itu sangat memudahkan. Jadi kita tidak berpikir sendiri ketika kita mengalami berbagai hal yang harus dipertimbangkan, itu nanti staf bisa memberikan pertimbangan. Oke, Pak. Di samping itu juga ada aturan-aturan yang ada di sekolah, itu juga yang akan memudahkan. Ada tata tertib sekolah, tata tertib peserta didik, itu sangat memudahkan. Jadi ketika kita sampaikan kepada orang tua bisa memahami inilah tata tertib kita, sehingga kita mengambil keputusan dari permasalahan Ananda itu seperti yang kita ambil itu juga membantu. Kalau kasus dengan Bapak Ibu guru ya ada aturan kepegawaian. Itu juga sangat membantu karena semuanya itu nanti kan akhirnya berujung supaya hidup kita itu kan teratur dengan adanya tata tertib, baik itu untuk Bapak Ibu guru maupun untuk peserta didik. Dengan yang diharapkan di sekolah. Terima kasih banyak Pak Heri. Di pertanyaan terakhir ini Pak Heri, dari apa yang sudah kita bicarakan atau kita perbincangkan pada kesempatan siang hari ini,
dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak yang mungkin bisa disimpulkan dari kegiatan perbincangan kita pada kesempatan ini? Jadi kita sebagai pimpinan harus memiliki keterampilan menyelesaikan masalah. Baik itu masalah yang hubungannya dengan dilema etika maupun dengan bujukan moral, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan muncul masalah itu. Jadi semakin lama dalam perjalanan kita akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Tentunya kita seperti yang tadi saya sampaikan, awalnya kita identifikasi apakah permasalahan ini merupakan masalah dilema etika atau bujukan moral. Kemudian setelah kita identifikasi, kemudian kita peta-petakan dulu, kita diskusikan dengan staf, kita diskusikan dengan tim, bagaimana nanti penyelesaiannya. Setelah itu yang terakhir adalah pengambilan keputusan dengan menghadirkan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan. Saya kira begitu Pak Andreas. Pak Heri, matur nuwun sangat. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktu Bapak, yang sibuk sekali. Manfaat. Amin. Matur nuwun. Saling berbagi Bapak. Ilmu apabila ada permasalahan yang terjadi di sekolah. Matur nuwun Pak Heri, sudah sangat lengkap, sudah sangat cukup untuk pengetahuan bagi kami. Semoga nanti kedepannya seandainya kami nanti diminta untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, kami bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tupoksi dari kami seperti itu. Matur nuwun sangat Pak Heri. Lancar, sehat semua. Amin. Matur nuwun, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami tampilkan terkait dengan refleksi dari hasil wawancara terhadap 3 pimpinan atau 3 kepala sekolah yang sudah kami wawancarai dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Dari wawancara yang sudah kami laksanakan, banyak hal menarik yang kami peroleh dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh ketiga pimpinan tersebut, di mana banyak sekali hal yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara ketiga pemimpin tersebut mengambil sebuah keputusan dari dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di sekolah. Salah satu cara yang sudah diambil oleh ketiga pimpinan tersebut diantaranya adalah mereka mengidentifikasi terlebih dahulu kasus tersebut apakah masuk di dalam dilema etika ataupun dalam bujukan moral. Jika masuk di dalam dilema etika, mereka akan mengidentifikasi apa saja penyebab dari dilema etika tersebut. Salah satunya, Bapak dan Ibu pimpinan dari 3 sekolah tersebut menyebutkan akan melakukan pencatatan terlebih dahulu, melihat bagaimana kegiatan atau kasus tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, mereka akan melakukan pemanggilan ataupun melakukan tabayun terhadap oknum-oknum atau siswa yang terlibat di dalam dilema etika tersebut. Selanjutnya, dari ketiga wawancara yang sudah kami lakukan dengan 3 pimpinan tersebut, ada persamaan dan perbedaannya. Dalam kegiatan wawancara tersebut, persamaan-persamaan yang dapat kami peroleh dari wawancara ketiga kepala sekolah tersebut adalah saat mereka melakukan penyelesaian kasus, mereka mengambil terlebih dahulu, mencari, ibaratnya menentukan apa saja penyebab dari kasus-kasus dilema etika tersebut. Selanjutnya mereka melakukan diskusi dengan tiap orang seandainya ada perbedaan antar 2 orang, di mana mereka memanggil setiap pelanggaran atau setiap orang yang melakukan dilema etika tersebut untuk ditanya kenapa hal ini bisa terjadi. Setelah itu mereka melakukan tabayun, menemukan
beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini sehingga akan terjadi penyelesaian secara bersama-sama. Perbedaan dari apa yang disampaikan oleh 3 kepala sekolah tersebut, yaitu misal di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dilakukan beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah dengan melihat keberatan atau berat atau tidaknya kasus dilema etika tersebut. Seandainya nanti kasus itu ada di level low, maka akan diselesaikan langsung oleh kepala sekolah tersebut. Sedangkan seandainya kasus itu dalam ranah medium, maka akan dicari penyebab-penyebab apa saja yang melatar belakangi kasus tersebut. Dan seandainya kasus itu nanti di high level, maka akan dilakukan penyelesaian-penyelesaian yang lebih mendalam, di mana dalam hal ini kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan, misal dengan melakukan SP1, SP2 ataupun yang selanjutnya. Sedangkan di 2 sekolah yang lain, di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta lebih ditekankan kepada tabayun, di mana diselesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta lebih ditekankan kepada diskusi, lalu diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Lalu hal apa saja yang nanti bisa dilakukan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut dari ketiga pimpinan yang sudah kami wawancarai tersebut. Ketiga pimpinan tersebut akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan moral, di mana ketiga pimpinan tersebut akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan, di mana penyelesaiannya nanti menjadi sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, bagaimana dengan diri kami sendiri seandainya nanti akan menjadi seorang pemimpin, di mana kami akan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari di dalam modul 3.1 ini tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah penyelesaian dari sebuah kasus dengan dilatar belakangi nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nantinya kami dalam pengambilan keputusan tersebut juga akan melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan sesuai hasil wawancara yang sudah kami laksanakan dengan 3 kepala sekolah tersebut. Demikian refleksi yang sudah kami lakukan dari hasil wawancara terhadap 3 kepala sekolah tersebut. Dalam wawancara tersebut kami sudah melakukan sesuai dengan waktunya, di mana kami melaksanakan wawancara dengan 3 kepala sekolah tersebut minimal 12 menit sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan refleksi dan bagaimana teknis pelaksanaan dalam kegiatan wawancara terhadap 3 pimpinan atau kepala sekolah di sekolah kami dan di 2 sekolah yang lain. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.